Awesome Street, awesome. Di harga segitu kalian bisa dapat smartphone Samsung dengan desain yang premium, keren, dengan desain kamera yang unik, layar Full HD Plus Super AMOLED dengan refresh rate 90Hz, baterai 5000 mAh, dan yang pasti kalian akan mendapatkan kenyamanan membeli produk Samsung dengan layanan after sales yang memuaskan. So, kalau budget kalian memang mentok di 3,5 jutaan dan nyari produk Samsung, nah silakan ambil Samsung Galaxy A32 ini. Tapi kalau bisa nabung sedikit lagi, gue saranin langsung ambil aja Samsung Galaxy A52 atau sekalian aja Samsung Galaxy A72. Kesimpulannya, nice try Samsung, saya mau ngomong itu dulu. Galaxy A3 ini tuh HP yang bagus kok, secara overall mantap, pantas banget buat dimiliki setiap fans Samsung di luar sana yang udah yakin dan percaya banget sama brand yang satu ini. Saya nggak nyalahin. Mereka jelas nggak bakal kecewa lah, layarnya bagus, fingerprintnya canggih, storage-nya lega, near field communication, speakernya berkualitas. Jadi bakalan mantap banget buat dipakai aktivitas multimedia. Asal kamu bukan kompetitif gamers, dan kameranya juga ya walau oke sih, tapi belum bisa saya nobatkan sebagai yang paling bisa diandalkan di kelasnya. Hanya kalau buat saya yang orangnya tuh nggak mau rugi, pengen tuh setiap rupiah yang saya keluarkan bisa memberikan kualitas yang paling maksimal, bodo amat brandnya apaan. Ya di harga 3-4 jutaan, saya bakalan lebih tergoda buat meminang Poco X3 NFC, Realme 7, atau kalau budgetnya agak longgar ya Vivo V20 2021. 32 ini pertama adalah layarnya dengan Super AMOLED, resolusinya Full HD Plus 90Hz, dan yang paling mencengangkan adalah brightness-nya yang 800 nits. Kemudian kedua ini mungkin preferensi masing-masing ya, karena menurut saya desainnya bagus banget untuk sebuah HP mid-range. Kayak kalau misalkan ditaruh di flagship, menurut saya masih oke loh desainnya ini ya. Terus kelebihan lain menurut saya adalah kameranya yang udah enak banget untuk dilihat, detailnya bagus. Cuman kekurangannya adalah di lensa ultrawide. Jadi kalau misalkan kita pakai lensa utama 64 megapiksel, nggak ada masalah sama sekali. Gambarnya bagus banget. Tapi untuk ultrawide-nya menurut saya agak kurang ya. Jadi kayak kurang dynamic range, kurang jelas gitu. Jadi kayak tiba-tiba ada sudut-sudut yang kerasa gelap gitu. Terus kelebihan lain adalah One UI 3.1 di Samsung Galaxy A32 ini digandengkan dengan layar yang 90Hz. Jadi kayak kerasa lebih ringan, lebih smooth, lebih enak aja gitu. Tapi kalau untuk kekurangannya menurut saya adalah vibration feedbacknya yang kayak HP entry level banget. HP 1 jutaan lah. Jadi kalau misalkan kita tekan, getarnya itu seluruh badan gitu. Jadi nggak titik yang kita tekan aja, kalian pasti tahu lah ya maksud saya. Kalau misalkan kalian punya HP 1 jutaan kemudian kalian tekan getar semua, ya feel-nya mirip kayak gitu. Terus kekurangan lain mungkin kalau dibilang kekurangan nggak bisa dibilang kekurangan juga sih ya. Performanya di benchmark sintetis nggak sampai 200.000, tapi nggak semua orang itu butuh HP dengan performa yang kenceng-kenceng banget. Ini emang hadir sebagai smartphone dengan racikan khas Samsung yang sulit dilihat hanya dari spesifikasi dasar saja. Layaran keren dengan kenyamanan pakai maksimum di 90Hz dipadu dengan kamera mumpuni ala Samsung, kelengkapan konektivitas hingga NFC, ada Knox, One UI terbaru yang terkenal nyaman digunakan, dan tentunya
punya service center yang tersebar di seluruh Indonesia serta pelayanan perbaikan yang cepat adalah daya tarik utama dari Samsung Galaxy A32 ini. Kesimpulannya, Samsung itu tuh seperti mau naikin kasta buat HP-HP mereka. Perbedaan seri ini dengan seri sebelumnya itu tuh signifikan banget dan bener-bener jauh perbedaannya. Oh ya, mungkin ada satu hal yang saya lupa mention, yaitu HP ini tuh pakai CPU dari MediaTek, yaitu Helio G80. Dan saya yakin mereka yang beli HP ini tuh nggak akan peduli gitu pakai CPU apa yang dipakai HP ini. Karena yang paling penting adalah user experience. Jadi, masih berpikir kalau MediaTek jelek? Ini nanya, nggak dijawab. Guys. Jawab dong. Masa gua mulai jawab. Menurut saya, Galaxy A32 adalah handphone Samsung terbaik di rentang 3 jutaan yang pernah rilis di Indonesia. Paling tidak untuk saat ini ya, sampai saat ini adalah yang oke banget karena ya semua fitur-fitur yang bagus, yang esensial itu didapetin di sini. Desain bagus ya, kameranya clean dan segala macam, layarnya juga bagus 90Hz Super AMOLED. Performance basically atau secara umum masih oke untuk pemakaian banyak orang yang mayoritas lah ya, hanya untuk sosmed dan segala macamnya saya yakin gak masalah. Baterai juga gede 5000 mAh. Jadi kalau menurut saya ini adalah handphone yang solid di harganya. Kalau yang kurang mantep ya mungkin ya sebagian orang akan nganggep desainnya masih pakai plastik ya, masih agak kurang. Terus ya kameranya juga di bagian video menurut saya agak kurang fitur-fiturnya karena hanya sampai Full HD 30fps aja dan nggak ada mode foto yang macam-macam. Tapi oke lah, namanya juga handphone basic, jadi masih bisa diterima kalau menurut saya. Jadi ya balik lagi, ini adalah handphone Samsung yang oke banget di rentang 3 jutaan, tapi apakah menjadi Android terbaik di 3 jutaan itu debatable. Sebagian bisa bilang iya, sebagian bisa enggak, karena balik lagi ke preferensi dan kebutuhan masing-masing. Kesimpulannya, Samsung Galaxy A32 A32. HP ini punya kualitas yang dia benar-benar kuat, yang bikin dia berasa spesial banget, awesome gitu kalau kata Samsung. Kayak bagian layarnya, buat saya salah satu yang terbaik yang bisa kita dapetin dengan harga 3 jutaan. Terus desainnya juga kerasa seger dan beda dari yang lain. Kelasnya dapat gitu, baterainya juga awet dengan user interface ala Samsung yang enak dilihat. Udah One UI yang pakai Android 11. Tapi jelas ini bukan HP perfect ya, udah aman dan nyaman buat dipakai, tapi dari segi kameranya masih bisa lebih bagus lagi. Minimal Samsung ngasih update lah ke sistem night mode biar kualitas kameranya bisa dibantu oleh software yang bagus kalau memang lagi gelap-gelap banget. Dan satu lagi, soal modul getaran tadi, bagian yang kecil tapi bisa ngasih feel ala HP mahal atau HP murah. Jadi apakah HP ini recommended tergantung sama apa yang Anda cari di sebuah HP. Sesuaiin sama keunggulan dan kelemahan yang barusan saya telanjangin semua. Demikian review gadgetin buat Samsung Galaxy A32. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo.